Luar Ayo biasa, nanti Bu Prof, pesannya. non. Jangan terlalu banyak menuntut, nanti kecewa. Banyak betul ya. Ayo nanti Ya, deh Bu diteruskan aja Prof, yang satu prosesnya. terakhir ya. Ya, Siap siap Kang diteraskan Manu, aja siap pangitannya, siap. mohon izin. Ya siap, mau non. Siap siap miringan. Ya, Langsung paling. Bu Gina sudah direkam oleh saya. Bu Gina tidak perlu melakukan Oh, perekaman. baik Ya, Pak, terima kasih jadi Pak. silakan ditampilkan maksimal 5 menit RPP terbaik Ibu Gina. Silakan. Baik. Silahkan Bu Gina, 5 menit Ya. ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahim dan Prof. Lena. Izinkan saya untuk membagikan RPP saya. Mangga diantos. Ya, sudah tampil mungkin, nonton? Ya, Sudah ya. udah. Baik. Ya, Prof dan Bapak Dr. Ahim, saya di sini mengambil RPP tentang media promosi pemasaran online. Untuk di sini ada identitasnya dari nama sekolahnya SMK Global Pasanggerahan, mata pelajarannya Prodi Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk alokasinya ini diperuntukkan 2 kali pertemuan, yaitu 5 JP per 40 menit. Kemudian untuk potensi dasar yang saya ambil yaitu 3.12 tentang menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Kemudian di sini saya mengambil indikatornya dari mulai mendeskripsikan pengertian promosi, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis media promosi dan menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar dan menentukan salah satu media promosi yang dipilih. Kemudian untuk keterampilannya yaitu membuat media promosi untuk pemasaran online. Untuk keterampilannya saya tarik ini untuk ke pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertamanya lebih kepada konsep, jadi lebih kepada konsep untuk merumuskan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar dari video yang saya tampilkan. Itu videonya tentang permasalahan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar. Ini untuk tujuan pembelajarannya saya ambil dari indikator. Jadi ada 7 tujuan pembelajaran. Saya menggunakan modelnya PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya, untuk pertemuan pertama, saya mengambilnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan dipadukan dengan presentasi. Untuk kegiatan pendahuluannya di sini ada guru memberikan salam, kemudian kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, kemudian ada peserta didik menerima informasi tentang kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai, kemudian ada apersepsinya berbentuk peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, kemudian ada pretest tidak terstruktur. Di kegiatan inti untuk pertemuan pertama ini saya memberikan sebuah link untuk modul sebagai panduan untuk si anak melakukan atau si peserta didik melakukan kajian untuk pemecahan masalah tentang video atau masalah yang saya sajikan ya tentang strategi promosi yang kurang tepat berdasarkan segmentasi pasar. Kemudian nanti si anak melakukan pengamatan dengan panduan tadi modul yang saya berikan linknya. Kemudian nanti melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi hasilnya untuk solusinya seperti apa, seperti itu. Untuk kegiatan penutupnya di sini peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian melakukan post test tidak terstruktur, kemudian peserta didik dibimbing oleh guru melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai. Kemudian peserta didik dan guru saling mengucapkan salam dan doa saat pembelajaran berakhir. Untuk alat dan bahan media pembelajaran di pertemuan pertama ini menggunakan handphone, laptop, WhatsApp, video atau channel YouTube, kemudian proyektor dan PPT. PPT-nya di sini saya menggunakan PPT interaktif untuk yang pertemuan pertama.
Untuk sumber belajarnya saya menggunakan diktat atau bahan ajar produktif, kreatif dan kewirausahaan dan halaman yang berhubungan dengan materi. Aspek penilaian pembelajarannya untuk sikap, melakukan observasi, bentuk instrumennya saya menggunakan rubrik penilaian sikap, untuk pengetahuannya menggunakan tes tertulis dan instrumennya tes tertulis. Untuk keterampilannya portofolio, untuk rubrik penilaiannya penilaian keterampilan. Dan untuk pertemuan kedua ini saya mulai melakukan model pembelajarannya PJBL, yaitu untuk pengetahuannya atau pengetahuannya saya ambil untuk IPK-nya yang 3.12.4, menentukan salah satu media promosi yang dipilih. Kemudian untuk keterampilannya merancang desain salah satu media promosi, kemudian membuat salah satu media promosi. Ini saya arahkan untuk media promosi bentuknya iklan online, diarahkan untuk ke Instagram Reel, begitu. Kemudian untuk langkah kegiatannya sama, saya untuk kegiatan intinya pertama-tama saya menyajikan dulu video contoh video media promosi online, kemudian nanti murid atau peserta didik diberikan tugas untuk membuat media promosi online. Di sini sudah ditentukan bentuknya itu iklan online, langkah-langkahnya seperti apa nanti, kemudian cara penguploadannya gimana, cara pembuatannya gimana, terus iklannya mau barangnya apa, kemudian nanti hasilnya di-upload di Instagram Reel dengan men-tag akun saya. Terima kasih Bu Gina, Ya, selesai waktunya. Iya ya, iya ya. gitu ya. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba menelaah kok jadi menelatah gitu ya, Bu Gina ya. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu Gina? Jelas. Di mana Bu Gina? Di Tasik, Pak. Oh, di Tasik begitu Iya. ya. Suaranya bagus, ngoncrang begitu ya. Kurang mengerti ngoncrang begitu ya. Ngoncrang jelas. Seperti itu. Benten orang Tasik banyak Pak Ahimnya. Aduh, kagak leong. Mangga, begina keras. Proplena dilarang masuk Proplena. Sama tidak masuk, cuma suaranya doang. Dilarang masuk. Iya, biar saya aja yang ngomong begitu ya. Iya. Bu Gina ya, RPP-nya PJBL ya Bu Gina ya? Iya, untuk pertemuan pertamanya diawali dulu PBL, kemudian pertemuan keduanya PJBL. Iya, PBL, PJBL artinya dua-dua masuk di situ ya. Iya, betul Pak. Ada ini enggak? Ada ketemu masalah enggak Ibu ketika menampilkan kedua model pembelajaran itu? Kalau awal-awal iya, tapi kalau sudah dijalani sih insya Allah sudah paham. Iya. Kesulitannya itu apa? Kesulitan mungkin pada saat penyusunan RPP itu pada saat menentukan indikator, Pak. Iya, menentukan indikator. Terus? Kemudian untuk menentukan masalahnya, kalau di PBL masalahnya yang berhubungan dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai kalau di PBL. Iya. Kalau di Kesulitan PJBL itu siapa yang sulit? Siapa yang sulit? Saya Pak, bingung iya, gitu. Ibu ya. Kalau peserta didik sulit enggak? Peserta didik kalau misalkan mengikuti langkah-langkah ini mah tidak kalau menurut saya sulit, Pak. Gitu ya, iya. Ibu datang di kelas untuk siapa? Untuk peserta didik. Iya, jadi kesulitan Ibu tidak usah didramatisasi begitu ya. Iya. Ibu sulit biarin aja, sulit itu mah atasi aja di rumah begitu. Tapi ketika peserta didik kesulitan belajar, itu yang soal dalam PBM. Itu yang soal. Gitu ya. Gitu ya. Ibu bisa mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam PJBL dan maupun PJBL? Insya Allah bisa Pak kalau di prakteknya. Apa itu? Paling kalau misalkan di PBL nanti dalam menganalisis masalahnya Pak.
menganalisis masalah. Iya, Yang menganalisis masalah siapa? Peserta didik. Kan nanti saya menyajikan masalahnya. Nanti kan anaknya menganalisis masalah yang saya sajikan. Itu di PJBL mungkin ya Bu ya? PBL Pak. Di PBL. Di PJBL lebih ke menciptakan. Lebih empirik lagi begitu ya? Karena mungkin di situ Ibu membuat proyek begitu kan ya? Betul. Nah itu ya. Bagaimana Ibu mengatasi kesulitan peserta didik itu? Dengan membimbingnya, kesulitan Pak. Itu kan sebagai ini ya Bu ya. Ibu ketika Ibu bahwa itu kesulitan bagi peserta didik itu kan masalah bagi pembelajaran begitu ya? Betul. Kan itu ketika kesulitan itu Ibu coba perbaiki begitu ya. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa itu sulit bahwa itu adalah masalah bagi peserta didik? Pada saat misalkan saat melakukan diskusi atau saat memberikan masalah kan si guru membimbing anak kan, menanyakan menanyakan apa yang kurang dipahami, apa kesulitannya, kan kita bisa mengamati dari peserta didiknya. Terus? Ya pada saat pembelajaran berlangsung gitu Pak. Ibu hanya bertanya pada peserta didik? Kalau misalkan ya kan yang kesulitannya peserta didik, jadi mungkin hanya pada peserta didik yang saya tanyakan. Kesulitan peserta didik itu harus diatasi oleh guru, gitu ya. Kesulitan peserta didik itu harus jadi kesulitan juga bagi guru supaya peserta didik supaya peserta didik bisa mengatasi kesulitan, kan begitu. Kan kedatangan Ibu di kelas itu kan untuk mengatasi kesulitan peserta didik, begitu. Betul, Pak. Gitu. Kesulitan peserta didik itu masalah juga buat Ibu kan? Itu akan jadi masalah buat Ibu kan? Begitu ya. Bagaimana Ibu mengatasi masalah itu? Ya sharing dengan anaknya. Kesulitannya apa, nanti kita cari literatur lain atau juga nanti kita bisa ditampung terus di-sharing dengan guru lain atau yang seprofesi sama kita atau dengan yang lebih ahli gitu Pak. Iya. Terus nanti masalahnya ditampung, setelah ditampung kalau misalkan kita nggak bisa memecahkan, paling kita sharing dengan teman sejawat atau yang lebih ahli seperti misalkan pakar atau sejenisnya lah Pak, atau rekan guru yang lebih profesional gitu Pak. Iya, apa hanya dengan guru saja dan peserta didik saja? Dengan pengawas mungkin bisa. Apa kaitannya dengan pengawas? Bisa dengan misalkan kalau misalkan masalahnya terkait motivasi misalkan. Nanti kan kita bisa dengan guru juga selesai, dengan guru senior juga selesai. Apa kaitannya dengan pengawas? Apa kaitannya dengan kepala sekolah? Misalkan kalau misalkan gurunya kurang ahli kan nanti bisa minta ke pengawas atau ke kepala sekolahnya untuk minta untuk diganti. Bukan, untuk melakukan keahlian kita, Pak. Untuk meningkatkan keahlian si gurunya. Seperti itu ya. Padahal kan guru gitu, Pak. Iya, padahal Bu Gina dan kawan-kawan kan sudah ahli begitu. Belum, Pak. Iya. Kalau memang belum, artinya tapi kan sudah memadai untuk memberikan layanan pembelajaran. Amin, mudah-mudahan. Begitu ya. Jadi kaitannya dengan Bapak Kepala Sekolah atau pengawas itu kaitannya itu adalah dengan fasilitas pembelajaran. Kan begitu. Ibu bagus mengajar, Ibu punya rencana yang bagus, Ibu punya RPP yang bagus, tapi kalau fasilitas tidak mendukung, apa itu akan efektif mengajar? Kan tidak, begitu. Iya betul Pak. Jadi Ibu harus bisa mengidentifikasi masalah ini, tidak saja dari bagaimana Ibu menyajikan atau bagaimana peserta didik menerima layanan pembelajaran, begitu ya. Betul. Sebab ada metode tertentu yang butuh fasilitas tertentu, ada metode tertentu yang butuh perangkat tertentu, dan itu tentu saja harus sejalan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik ya, pesertanya. Betul. Itu kan seperti itu. Betul. Ya Ibu ya. Betul, iya. Kalau melihat dari situ begitu ya, jadi akar permasalahan pembelajaran itu apa Ibu? Akarnya kalau saya pribadi ya, dari hasil identifikasi saya itu adalah gurunya Pak. Gurunya yang bermasalah? Iya. Kan Ibu udah lulus. Ibu lulusan mana Ibu?
Universitas Siliwangi, Pak. Iya, kan Siliwangi sudah memberikan ijazah kepada Ibu sarjana pendidikan, kan begitu Ibu. Itu sudah memadai begitu ya. Mungkin lebih kepada apa ya, pengaplikasiannya dari Ibu saya datang ke pribadi kelas untuk siapa? untuk peserta didik. Iya, jadi persoalannya itu harus berfokus kepada Peserta didik. iyalah itu Ibu, begitu ya. Jadi harus seperti itu. Akar permasalahan itu dari dicari harus dari itu ya. Ibu sulit mengajar, peserta didik sulit belajar begitu ya. Ibu sulit mengajar itu tak masalah, silahkan cari sendiri gitu ya. Ketika peserta didik sulit belajar di kelas, itu tanggung jawab Ibu begitu ya. Ibu untuk keberadaan Ibu di kelas itu untuk menghantarkan peserta didik supaya bisa belajar ya, supaya mampu belajar kan, supaya begitu dan betah belajar begitu ya. Jadi datang ke kelas itu sama sekali bukan untuk atau semuanya difokuskan kepada peserta didik kan, seperti itu ya Ibu ya. Betul Pak. Jadi bagaimana Ibu menganalisis itu ketika semua berfokus kepada peserta didik? Kalau untuk menganalisisnya, dilihat dulu masalahnya apa, kemudian nanti dieksplorasi alternatif masalahnya, kemudian nanti tentang apa? Kenapa Pak? Tentang apa dieksplornya itu? Tentang alternatif solusinya. Tentang apa? Solusi untuk apa? Dari masalah yang ditemukan Pak. Iya, masalahnya siapa? Kalau misalkan guru kurang berinovasi dalam mengoptimalkan model atau kalau guru kurang berinovasi mah itu mah urusan guru gitu ya. Hasil inovasinya aja belum tentu baik untuk peserta didik. Iya. Jadi semua itu berfokus kepada peserta didik. Akar masalahnya itu ada pada peserta didik begitu ya. Kedatangan Ibu di kelas itu untuk peserta didik ya. Ya, ada ungkapan guru yang luas wawasannya, tapi ketika tidak bisa menyampaikannya itu kurang baik. Yang bagus itu yang wawasannya luas, tapi dia juga bisa seksama menyampaikan wawasannya kepada peserta didik gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya Ibu Gina belum cerewet di kelas, ya tambahlah cerewetnya supaya peserta didik jadi lebih paham begitu ya, dengan layanan pembelajaran Ibu Gina kan seperti itu gitu ya. Ya, seperti masalah seperti ini mungkin peserta kalau kayak masalahnya peserta didik sulit mengeluarkan pendapat seperti itu ya Pak ya. Iya. Dirangsang peserta didik itu, dimotivasi peserta didik itu supaya itu kewajiban guru itu merangsang, memotivasi gitu ya supaya peserta didik bisa menjadi aktif gitu ya. Pembelajaran itu kan interaksi ya Bu ya. Betul. Iya, kalau interaksi itu artinya ibu bapak guru aktif, peserta didik aktif, kan begitu? Betul. Kalau hanya ibu guru aja atau bapak guru aja yang aktif itu bukan interaktif namanya. Itu hanya informatif saja dan itu tidak bagus. Apalagi pembelajaran itu kita mengenal makin tinggi lah ya jenjang pendidikan itu student oriented kan begitu ya Bu ya? Ya. Nah itu gitu ya. Jadi lihatlah persoalan ini dari sisi itu yaitu akar masalahnya. Iya dari peserta didik. Kalau ibu kesulitan mah itu mah urusan ibu itu mah. Begitu ya. Nah itu seperti ada itu. Mungkin masalah yang lain Pak dari peserta didik saat mengeluarkan pendapat, kemudian dari literasinya kemampuan membacanya sangat pasif. Masih banyak peserta peserta didik yang bingung mengoperasikan presentasi seperti itu Pak. Iya. Bagus. Solusinya mungkin kalau dari peserta didik yang sulit untuk mengeluarkan pendapat, melakukan stimulus pada peserta didik yang aktif, misalkan ngasih reward, dan yang tidak aktif ngasih punishment seperti itu. Terus melakukan persepsi sebagai tanda kepedulian dan pendekatan, misalkan berupa menanyakan kabar gitu Pak. Kemudian memfasilitasi peserta didiknya untuk mengeluarkan pendapat, bisa menggunakan model yang tadi Pak, model PBL sama PJBL sama, atau juga menggunakan metodenya diskusi sama presentasi. Jadi si peserta didik itu aktif untuk mengeluarkan pendapat setelah dikasih masalah tadi yang PBL. Kemudian bisa dalam pembelajarannya itu menampilkan video sebagai stimulus untuk berpikir aktif serta bisa memancing siswa itu untuk critical thinking gitu Pak. Sama untuk aktif berpendapat juga gitu. Terus untuk yang permasalahan kedua Pak, misalkan untuk literasi,
kemampuan membaca dan mencari bahan ajarnya itu kan sangat pasif. Saya itu melakukan solusinya, melakukan literasi selama 10 sampai 15 menit di awal pembelajaran. Bisa dengan memberikan link website atau juga nonton YouTube. Kemudian bisa juga dengan peserta didik berperan aktifnya kembali lagi menggunakan modelnya PJBL atau PBL. Jadi dengan kalau misalkan dengan literasi saya solusinya menggunakan permainan detektif huruf. Jadi si anak itu mencari kata-kata yang sulit, nanti dirangkum atau buat glosarium artinya apa, kan itu bisa meningkatkan literasi. Kemudian untuk menggunakan metode unjuk diri atau presentasi sebagai stimulus untuk berdiskusi antara si penyaji sama audiensnya gitu Pak. Mungkin barangkali itu, sama mungkin satu lagi kalau misalkan masalahnya masih banyak peserta didik yang bingung dalam pengoperasian presentasi, saya bisa solusinya melakukan pretest sama post-test pada awal pembelajaran, sehingga kita tahu kemampuan atau model pembelajaran yang kita sudah lakukan itu sampai enggak materinya. Kemudian melakukan penguatan dengan tes konsentrasi biasanya sama ice breaking gitu Pak. Kemudian bisa pakai tadi model PBL dan PJBL. Dan strateginya kalau misalkan kesulitan dalam pengoperasian hitung, biasanya kan anak lebih mudah untuk lebih diterapkan ke real. Jadi menggunakan konsep analogi, pemahaman analogi atau pemahaman konsep gitu dimisalkan. Gitu terima kasih Bu Gina ya. Pokoknya disinilah guru itu punya seni mengajar begitu ya. Jadi dengan ketersediaan fasilitas seadanya, Bapak Ibu guru dipastikan akan bisa memberikan layanan yang terbaiknya begitu ya. Karena seninya itu, guru itu tidak hanya sains, tapi seni begitu ya. Nah, seninya dikembangkan lagi begitu ya dengan keterbatasan fasilitas Bu Gina ya. Siap Pak. Ya, dari saya cukup ya Bu Gina. Mohon Bapak. Mohon. Prof Lena mangga. Tekengnya layak kemana-mana ya. Tekengnya paling tekeng terpesona sama Pak Asepnya dengan highlightnya tadi Ginanya awalnya ya. Turnuhun. Mangga sami-sami. Besok bisa ngobrol sama didinya sama Pak Asep. Licik. Ya Pak Girang dari itu. Tadi bahwa kita itu adalah seni mengajar itu adalah berarti karakter kita sesuai dengan karakter kita. PBL atau PJBL ya di dalam PP? Kalau yang pertemuan pertama itu Prof PBL, yang pertemuan keduanya PJBL. Kenapa PBL? Kenapa PJBL? Kan katanya kan kalau yang di pertemuan pertama jangan katanya. Ya, jangan baik. Katanya, itu baik. Harus kompak. Jangan katanya nanti disuruh ke jurang, mau katanya ke jurang. Iya ada katanya. Jangan katanya, harus paham. Ya, kan untuk tugasnya kan diharuskan membuat 2 pertemuan. Jadi jangan. Saya nanyanya kenapa PBL, kenapa PJBL, bukan tugas. PBL. Baik. Baik, kalau PBL karena ini kan lebih ke konsep, kalau yang pengertian jenis-jenis itu lebih ke konsep. Jadi saya menggunakannya PBL, tapi di unsur di kompetensi dasarnya mengandung unsur untuk membuat media promosi, berarti saya harus menggunakan PJBL karena nanti berhubungannya sama menciptakan gitu Prof. Oke, jadi jawabannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan IPK titik. Baru bisa menentukan tentang metode, gitu ya. Jadi bukan tugas apa katanya. Siap, satu itu. Coba sekarang sintak PBL. Sintak PBL. 1, sintak PBL apa? Orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah. Apa metode yang dipakainya? Baik. Di sini metodenya diskusi, kemudian sama presentasi, ceramah mah udah pasti, sama tanya jawab. Oke, 3 diskusi dan orientasi. Yang kedua, sintak yang kedua. PJBL. Yang kedua apa? Bukan.
Langkah PBL yang kedua, mengorganisasi. Apa metodenya? Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Apa metodenya? Metodenya itu kalau mengorganisasikan berarti diskusi, Prof. Diskusi deui wae. Katilu, sinta katilu, naon tah? Kalau membimbing penyelidikan individu masih diskusi. Masih diskusi deui wae. Karena Mengembangkan dan menyajikan hasil. Diskusi deui wae. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah presentasi, Prof. Presentasi, diskusi deui wae. Jadi kumaha kreatifna atau diskusi metode teh gitu ya. Bagaimana mereka itu adalah berbicara tentang haknya, dianggapnya adalah hak itu adalah hanya metode diskusi. Dianggapnya seperti itu, Bu Dina. Hati-hati ya, Bu Dina. Metode coba dilihat, ada banyak metode. Ya, jangan diskusi, jangan ceramah, jangan. Bagaimana 5M-nya, bagaimana HOTS-nya, bagaimana TPACK-nya. Hanya sekedar teknologi saja yang dipakai, misalkan gitu. Itu dulu, Bu Gina. Jadi hati-hati, hanya diskusi dan diskusi dan diskusi sambil tidak ada kesimpulan biasanya, Bu Gina ya. Hati-hati ya, Bu Gina ya. Bahwa metode tidak diskusi saja. Sekarang kita berbicara TPACK. Di dalam TPACK itu apa yang sudah diterapkan dalam sintak PBL itu? Silakan. Kalau di dalam RPP ini menampilkan video tentang permasalahan segmentasi pasar, strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar. Jadi singkatan TPACK apa, Bu Gina? TPACK, pokoknya berhubungannya sama teknologi aja. Kena terang atau Kak gelis, mager, gitu ya. Karena gitu ya, TPACK. Karena TPACK aja Anda mengenal hanya teknologinya saja. Padahal TPACK itu adalah teknologi pedagogi kontekstual, konten dan knowledge, gitu kan, gitu ya. Itu jadi Ibu Gina, mana Ibu ngobrol alim sareng foto, dah sareng Ibu Gina. Ini Bu, lagi ujian komprehensif. Ada Bu, enggak? Ada Bu, ada mana? ini. Enggak ditutup Prof. Ya. Iya, sinyal mungkin Bu. Saya. Oke, siap. Jadi gitu ya Bu Gina. Jadi teknologi itu bukan hanya video saja ya. Diajar kreatif, lulusan Unsil itu begitu besar sebetulnya ya. Tinggal Ibu Gina daek henteu ngajar teh. Karena mereka dari masalah tadi Ibu Gina adalah tergantung sebetulnya kalau mau motivasinya tinggi, tergantung Ibu Gina ngajarnya memotivasi atau tidak. Baik Bu. Kalau hanya sekedar ya jenis-jenis tentang produksi massal adalah ini. Karakteristik produksi massal adalah ini. Prinsip-prinsip produksi massal adalah ini selesai. Silakan. Nah, ini berarti diskusikan, sudah Ibu berikan ya. Jadi akhirnya kreatif itu terhambat dalam motivasi Bu Gina sendiri. Jadi di dalam mengajar kita berbicara bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi kita adalah membangun karakter, sikap ayeuna Bu Gina. Laras Bu. Kalaupun ilmunya tinggi, adabnya tidak ada masalah. Anak sekarang seperti itu, ya Bu Gina. Sehingga kita pada saat kita RPP itu dibuat, kalau sekarang tidak bisa dilaksanakan rancangan RPP itu bisa dirubah nggak oleh Bu Gina? Maksudnya, Prof? Nah, ayo fokus ya, fokus. Rancangan. Kalau RPP itu sudah dibuat, kalau RPP kan ajaran kan? RPP sudah sekarang mulai Ibu Gina, berarti kan aksinya harus sesuai dengan RPP atau bisa dirubah? Betul. Bisa dirubah atau tidak? Apa betulnya? RPP itu bisa dirubah. Bisa. Dirubah karena apa? Misalkan gimana tujuan pembelajarannya, Prof?
Gimana materi yang akan disampaikan? Nggak bisa. RPP kan sudah dibuat materinya. Tujuan pembelajarannya sudah dibuat, benar nggak? Apa coba? Kan rancangan pembelajarannya sudah dibuat, benar nggak? Bisa dirubah metode atau cara tetap itu. Metode caranya di rumah. Karena apa metode? Ya, metode di rumah karena apa? Karena kalau misalkan pengen peserta didiknya aktif, ya diganti metodenya. Kalau peserta didiknya aktif, kalau metodenya harus diganti. Berarti Bu Gina harus apa di sana? Harus apa di situ kalau harus di rumah? Harus kreatif. Karena harus lihat apa? RPP, rancangannya, materinya sudah, tujuan pembelajarannya sudah dibuat, IPK-nya sudah di rumah, sudah dibuat. Tetap yang di rumah adalah metode dan medianya. Tergantung dari apa? A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? Apa A, T? Rumus dalam menentukan tujuan pembelajaran, audiens, behavior, yes, terus condition sama degree. Nah, jadi itu di rumah berdasarkan ABCD gitu kan, gitu ya. Jadi RPP itu tidak hanya rancangan, tetapi nanti dalam aksinya harus sesuai dengan HOT dan TPACK-nya harus benar. Literasi dan numerasinya harus benar. Entong apal cangkem guruna. Artosnya, tekening apal cangkem gurunya. Tingali ABCD-nya. Bisa berubah atau tidak. Itu saja titipan pesan saya buat Bu Gina ya. Yang lainnya sudah cukup. Mangga, Pak Asep, Pak Tuno, mangga. Pak Asep, abdi nyanggakeun ke Pak Asep. Atur nuhun Bu Prof atas ujiannya dan tanya jawabnya. Masih ada waktu sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi kalau memang sudah dicukupkan, bagaimana Bu Prof? Saya deg-degannya dengan Pak Asep dan Pak Ahim yang ujung atan gitu ya. Oh iya, 11.50 juga masih aman Bu kita. Oke, masih aman, siap. Saya deg-degannya seperti itu. Oke, 10 menit lagi kalau gitu ya. Biasa, siap. Ya, boleh 10 menit lagi. Bisi anteng teh misalnya ya. Enggak? Mohon. Oh, gila. Iya, Bu. Prinsip dalam membuat perencanaan evaluasi dalam kaitannya dengan materi yang Ibu Gina buat. Seperti apa Anda pakem-pakemnya, tahapan-tahapannya? Enggak, Bu Gina? Tahapan kalau dalam evaluasi, kalau misalkan dalam pembuatan soal, misalkan ya Prof, kita melihat dari indikator pencapaian kompetensinya. Nanti dituangkan baiknya begini, agak dekatkan, agak dekatkan. Ya, siap, yuk. Kalau misalkan dalam pembuatan soal, misalkan itu kan bisa PG atau esai. Nanti dilihat dari indikator pencapaian kompetensinya. Setelah dilihat indikator pencapaian kompetensinya apa, nanti dituangkan ke dalam indikator soal. Dilihat untuk level kognitifnya minimal sama di indikator pencapaian kompetensi. Baru nanti kita buat soalnya kalau dievaluasi seperti itu. Kemudian untuk misalkan penilaian sikap, itu kan ada yang dari observasi. Di sini kan saya menggunakan untuk tujuan pembelajarannya degree-nya tanggung jawab dan disiplin. Nanti detail itu predikatnya, menghasilkan predikatnya apa, baik atau sangat baik atau bagus atau cukup, seperti itu Prof. Kalau misalkan di penilaian keterampilan nanti dilihat dari hasil, ini kalau yang pertama berarti dari hasil presentasi. Kalau yang pertemuan kedua yang PJBL nanti dilihat dari presentasi dan tugasnya, nanti yang dari portofolionya itu yang berbentuk Instagram Reel gitu. Terus untuk penilaian pengetahuan itu tadi dari dilihat dari mengerjakan soal yang saya kasih, yang tadi dilihat dari indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal yang telah ditentukan dengan pedoman indikator pencapaian kompetensi gitu Prof.
Oke, indikator kompetensinya Anda dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari mana? Indikator kompetensinya Dari Anda KD. dilihatnya dari mana? KD-nya. Grup pencapaian kompetensi dilihat dari KD. Untuk pengetahuannya apa? Untuk sikapnya apa? Gimana, untuk Prof? keterampilannya apa? Untuk pengetahuannya apa? Untuk Kalau yang apa? Untuk keterampilan sebutkan untuk yang sikap anda itu tentang... Ya. Kalau yang sikap itu yang observasi nilainya sikap di sini saya penilaian sikapnya dari tujuan pembelajaran dikrinya tadi kan tanggung jawab dan disiplin. Nanti dibuat untuk rubrik penilaiannya atau indikator-indikator tanggung jawab seperti apa, misalkan tidak telat masuk. Stop dulu Pak Bugina. Stop dulu Bugina. Anda lihat ya. Tujuan di dalam IPK, lihat ada C1, C2, C3, itu berangkatnya dari sana, benar nggak? Oh, ya betul. Kan? Ada benar nggak? Ada nggak? Ada mendeskripsikan pengertian promosi, itu Prof, itu. Gitu. Nah, gitu, iya. Jadi membuat soal itu harus berdasarkan kompetensi dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, begitu. Jadi dalam membuat soal berangkatnya dari kata kerja operasional. Gitu Bu Gina. Paham? Paham, Prof. Paham. Jadi pada saat nanti Ibu Gina membuat soal, Ibu Gina harus melihat dari kata kerja operasional. Pernah melihat? KKO yang taksonomi belum, Prof? Iya, betul. Jadi itu yang taksonomi belum. Dilihat buat soal untuk esai itu atau untuk multiple choice-nya juga itu adalah berbicara dari KKO. Berangkatnya dari KKO dalam perencanaan evaluasi itu dilihat dari IPK dan tujuan pembelajaran. Paham Bu Gina? Iya, betul Bu. Nah, setelah itu baru Anda nuangkan. Dituangkan membuat soal itu berangkatnya dari situ. Kedua, kaitannya dengan sikap. Lihat sikap itu. A1 sampai A5. Iya, betul. Dalam keterampilan juga itu adalah yang dikembangkan oleh Katot dan Anderson adalah P1 sampai P5. P4. P5 ya? P5 yang P5, sekarang. betul P5. Ya. Yang sudah direvisi P5. Oke. Nah, itu berangkatnya dari sana Bu Gina. Paham Bu Gina? Jadi pada saat menyajikan materi, Bu Gina jangan terlalu banyak ceramah atau diskusi. Kembangkan high order thinking skill-nya di dalam proses pembelajaran. Itu Bu Gina, paham sampai situ? Siap, Prof. Paham, Prof. Ya, makanya di dalam mengintegrasikan TPACK bukan teknologi saja, tetapi ada pedagogik. Pedagogik itu adalah keterampilan di dalam proses pembelajaran. Karena kita di dalam proses pembelajaran itu adalah berbicaranya adalah bukan hanya pengetahuan, tetapi berbicara sikap dan keterampilan. Paham sampai situ? Untuk pedagogiknya, kontekstualnya adalah kaitannya dengan materi Bu Gina di RPP ini apa Bu Gina? Media promosi online, Prof. Media promosi. Promosi di Tasik teh untuk payung atau untuk kolong gelis yang sekarang makin padam seperti apa? Kenapa anak-anak milenial tersesat karena kolong gelis? Kan itu kontekstual, benar nggak? Betul. Jadi kaitkan dengan kasus di sekelilingnya. Kan harus membakakan. Jadi kenapa kolong gelis, kenapa payung? Justru sekarang lebih diekspor keluar itu adalah lebih laku daripada kita. Benar nggak? Cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, itu kontekstualnya di Tasik. Benar nggak? Nah, itu berbicara tentang kontekstualnya. Jadi knowledge-nya adalah anak-anak supaya tahu pengetahuan yang ada di dalam teori dan pengetahuan yang ada di sekelilingnya.
di dunia nyata ya. Di dunia nyata, tentang dunia maya. Ya, dunia maya boleh-boleh saja dengan metaverse. Saya kenalkan bagaimana kaum gelis ini lewat metaverse. Benar nggak? Bagaimana orang-orang cantik dan lemah itu pakai kaum gelis, memakai payung, kan pakai metaverse kan? Benar nggak? Nah, itu kaitan dengan lingkungan di sekitar, sehingga anak-anak terasah high order thinking skill-nya, terasah akhirnya dia mau membuka literasi numerasi sesuai dengan masalah yang tadi bahwa malas membaca. Bener gak? Itu kan? Prof. Nah, makanya guru lagi pengalas baca. Ya. Jangan terlalu menjejali ting karena gus baca ya beda sehari. Lalu anak-anak dijejali semuanya. Gitu kan? Begitu ya Bu Gina. Karena SMK Bu Gina adalah SMK apa prodinya, keahliannya? SMK Global Pasanggaran OTKP, Prof. OTKP. Apa itu OTKP? Perkantoran. Otomatisasi. Perkantoran. Oke, saya lulusan perkantoran manajemen ya dulu. Jadi bagaimana mengikut sebuah perkantoran sehingga menjadi nyaman, sehingga kolom gelis itu didisplay jadi nyaman, orang senang, menjadi menarik. Benar nggak? Betul, jadi tahun fisik itu di kredit kan sudah begitu, sudah lain aja nama. Tetapi mereka sudah berkembang kaitkan. Jadi TP ACK bukan hanya teknologi saja. Dalam mengintegrasikan mau berubah atau tetap? Mohon, Prof. Mau membaca untuk Bu Gina. Itu saja Bu Gina ya. Prof, masukannya. Karena siswa aktif sami-sami, karena siswa aktif kumaha anu gelis anu ngawulangna aktif gitu pangetan Ginanya. Upami mereka termotivasi kumaha upami Ibu Gina ngawulang ge memotivasi mereka, bener gak? Bagaimana membangun high order thinking, critical thinking, kalau Ibu Ginanya juga memancing untuk itu. Gitu. Betul, Prof, betul. Itu saja. Siap, nuhun, hatur nuhun. Mangga, Pak Asep, nabihanana. Wilujeng, sukses. Hatur nuhun, Bu Prof, ya. Atas arahan dan bimbingannya, ujiannya juga, ya. Mudah-mudahan Bu Gina lancar nanti PPI-nya, Ibu Prof. Amin. Ya, mudah-mudahan lulus ya, Prof. Amin, Bu Gina. Ya. Enggak, ada kata-kata terakhir dari Bu Gina sebelum diakhiri sesi ujian ini? Ya, paling saya bilang terima kasih aja sama Prof. Lena dan Bapak Dr. Ahim serta Pak Asep yang nanti mudah-mudahan bisa jalan seperti itu. Terima kasih lagi aja. Baik. Atur nuhun Ibu Gina ya. Sami-sami. Demikian Ibu Prof ya ujian komprehensif untuk hari pertama. Terima kasih atas waktunya Bu Lena ya. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Kita bertemu nanti hari Senin Ibu ya. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar, Pak? Ya, sudah boleh Ibu ya. Terima kasih ya. Semoga sukses Ibu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.